saya sampaikan. Cuman lagi-lagi terkadang penyakit pejabat ini ya, khususnya dinas terkait itu, kayak Kadis, Kabid, KCD, gitu, kepala sekolah, sulit sekali dihubungi. Sulit koordinasi. Sulit koordinasi. Ini kita sulit berkoordinasi. Bagaimana kita mau berkoordinasi? HP dari teman-teman dinas itu juga tidak pernah mau merespon dari dewan. Saya bingung. Kalau dari dewan saja susah direspon, apalagi masyarakat, apalagi siswa-siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baru Tamam dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terangat. Dan spesial edisi kali ini kita kedatangan anggota DPRD Provinsi Banten. Beliau adalah Ahmad Wadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah baik. Mantap. Ahmad Wadi ini juga sebagai anggota Komisi 5 ya Bang ya? Ya. Siap merangkap juga sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tangerang. Waduh, itu Abang menganggap amanah atau memang tugas tanggung jawab sebagai kader partai? Gimana Abang tanggapannya? Ya, awalnya ketertarikan saya dulu ini, ketertarikan saya ke politik itu kemarin dimulai dari 2018 saya atas dorongan dari teman-teman pengajian begitu, Ustadz NU kultural ya, untuk minimal coba-coba dulu lah masuk ke dunia politik gitu. Akhirnya saya didorong untuk menjadi caleg Dapil 5A Kota Tangerang. Garisan tangan, syukur alhamdulillah saya terpilih langsung jadi anggota Dewan Provinsi Banten. Lanjut setelah 1 bulan masa pengabdian di DPR berjalan, saya ditunjuk oleh DPP untuk menjadi Ketua DPC PKB Kota Tangerang. Nah, ini bagi saya sebagai beban yang sangat amat berat, amanah yang harus benar-benar dijaga, dirawat, dan tentunya harus biar ke depan ini PKB bisa menjadi partai pemenang di Kota Tangerang. Kalau bisa bicara lebih tajam kita tentang profil Abang. Ini Abang sebenarnya kan pengusaha. Iya kan? Ada travel umroh, betul. Ada jasa impor, ekspor impor. Nah, biasanya dari pengusaha ini kan amat sulit karena sudah nyaman sebagai pengusaha. Ini lari ke politis begitu, terus jadi anggota dewan. Apa yang diharapkan sebenarnya? Iya, sebenarnya pengabdian saya, kalau ingin nyaman, sejujurnya saya di usia 30 tahun itu sudah memiliki usaha ekspor impor. Usaha ekspor impor di bidang kerajinan tangan, handicraft. Kita bawa barang, kita juga punya usaha di handicraft, kita punya usaha di Jepara, kemudian kita kirim ke Tunisia, tempat istri saya lahir tumbuh besar di sana. Kebetulan kan istri saya orang sana. Ya, orang Afrika Utara, gitu ya? Tunisia. Nah, itu kita udah sepak terjang kita itu sudah luar biasa besar. Itu tadi ya, menjadi pengusaha itu memang sedang di puncak-puncaknya saat itu. Iya. Jadi kita semuanya serba cukup lah, alhamdulillah. Cuman dorongan untuk menjadi politisi itu sebenarnya biar lebih ada keterikatan dengan masyarakat, begitu. Biar ada lebih manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Begitu. Jadi ya karena berangkat dari dorongan dari bawah ini ya, dorongan untuk calon dewan. Sebenarnya bukan hanya menambah kesibukan saja ya. Pengusaha kan sudah luar biasa nih Abang. Iya, secara finansial tentu sudah cukup dong berarti kan. Nah ini di Kota Tangerang Abang di tahun 2019 mencalonkan diri dan ini langsung moncer gitu ya, perjalanan karir langsung jadi anggota dewan. Di next 2024 ada harapan lagi seperti itu.
Iya, fokus saya di 2024 bagaimana kita ini sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa, apalagi saya duduk di Komisi 5. Pertama, arahan partai ini kita harus mengusung kader terbaik partai. Di mana Pak Muhaimin Iskandar ini mudah-mudahan di 2024 yang akan datang diusung oleh kita kadernya menjadi, kalau tidak bisa jadi presiden, wakil presiden. Nah, jadi concern saya memang fokus bagaimana bisa Pak Muhaimin ini diusung dan bisa jadi dilantik. Kalau untuk ke diri sayanya sendiri, tinggal saya serahkan kepada ketua umum. Kalau memang saya diperlukan untuk menjadi tim kampanye beliau, saya akan terus all out. Tapi kalau memang sekiranya saya juga harus ikut kembali berkompetisi menjadi anggota legislatif, insya Allah 2024 saya akan kembali menjadi calon anggota legislatif. Jadi memang loyalitas sebagai kader partai ditanamkan oleh abang sendiri ya. Nah ini kan sebagai ketua DPC, ini di internal sendiri kaderisasi untuk regenerasi. Ini kan persiapan menjelang setahun lebih lah. Mungkin efektivitas setengah tahun ini untuk mempersiapkan calon legislatif di tahun 2024. Ini abang apa yang ditanamkan untuk kaderisasi calon-calon yang akan datang? Iya, sejak saya diberikan amanat menjadi ketua partai Kota Tangerang, PKB Kota Tangerang, itu kita sudah membuat sel-sel PKB ini, artinya sudah pengkaderan ini sudah kita mulai kita bina sejak lama. Sejak lama, artinya setiap kelurahan itu kita sudah memiliki kader-kader potensial, di mana mereka ini nanti akan kita jadikan sebagai saksi-saksi di TPS, dan insya Allah dari kader-kader kita ini juga semuanya usianya relatif sangat amat muda, ya, di bawah 30 tahun, dan itu semuanya sudah kita bangun, kita bentuk dari 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang. Kemudian ada 1005 kelurahan, itu semuanya kader-kader potensial sudah. Jadi nanti 2024 wajah baru dengan usia yang cukup relatif muda, PKB menyuguhkan itu berarti? Insya Allah. Termasuk para bacaleknya juga sudah banyak yang daftar ke kita, dan usia yang daftar ini semuanya hampir di bawah 30 tahun. Kenapa pilih yang muda bang? Mungkin kan secara finansial mereka juga belum termapan juga. Ya, secara finansial memang mereka belum kuat ya, tapi mereka didorong oleh orang tua mereka. Didorong oleh orang tua mereka, dan insya Allah dengan usia yang potensial, punya idealis yang kuat juga, ini insya Allah semuanya akan banyak manfaatnya kepada partai, dan insya Allah nanti mereka akan lebih bermanfaat lagi pada masyarakat. Mantap, ya. Jadi bisa dicontoh nih kalau ketua DPC-nya begini, semangatnya ke bawah pasti insya Allah. Kuat ya. Oke bang, kita bergeser ke abang sebagai ketua DPC sekaligus juga sebagai anggota Komisi 5 mewakili warga Kota Tangerang. Ini biasanya aspirasi yang diserap di masyarakat di lapangan ini seperti apa sih bang? Iya. Apa aja keluhannya? Biasanya kalau kita turun reses, warga masyarakat itu hampir sejak saya menjadi anggota legislatif, tak kala kita reses, yang paling utama dan yang paling pokok itu masalah drainase, kemudian paving block. Kecuali kemarin tak kala kita reses pas mau persiapan PPDB, nah itu keluhan masyarakat, banyaknya warga yang menitipkan aspirasinya ke kami. Ya, nah, ini PR nih. Ini PR yang benar-benar membuat pala bikin pusing. Karena banyaknya titipan dari warga, dari simpatisan. Ini menjadikan saya pusing 7 keliling. Keluhan zonasi berarti mereka? Pertama masalah zonasi, ya kan, afirmasi, kemudian juga masalah prestasi. Memang saya sudah gambarkan, sudah jelaskan ke simpatisan ini, bahwasannya memang di Kota Tangerang ini yang diterima dengan yang tidak diterima itu masih jomplang sekali. Ya, pertama memang SMA ini kekurangan kelas kita, harus tambah. Jadi orang yang keluar SMP dengan yang diterima di SMA tidak balance, tidak seimbang. Tidak seimbang. Tidak balance. Artinya kayak kemarin pendaftar itu
Untuk kita ambil salah satu contoh di SMA 1 aja. Yang daftar itu 1.500, sementara yang diterima hanya 350. Artinya ada murid siswa-siswi yang tidak diterima, hampir 70%. Itu yang menjadi. Nah, itu jadi dorongan kita, solusinya kita ingin perkuat PAD, minimal sekolah-sekolah swasta ini di backup. Ya, per siswa itu 1 tahun misalnya 1.200.000 atau 1 Jadi maksud abang tidak ada disparitas antara sekolah negeri atau sekolah swasta, karena memang domainnya untuk SMA kan di Komisi 5 Dinas Pendidikan. Iya, kita juga kan sepertinya hanya Tangerang Kota dengan Tangerang Selatan yang bermasalah itu. Yang sering terjadi ya persoalan. Iya, banyak sekali, dan banyak juga keluhan-keluhan dari warga masyarakat itu terkait pungutan liar pungli. Ya, ada yang bicara bukan rahasia umum ya, masuk ke SMA 1 harus keluar duit puluhan juta sekian, SMA 2 juga sama seperti itu. Cuman kan itu lagi-lagi kita perlu pembuktian, perlu investigasi, benar nggak ada oknum-oknum seperti itu, sehingga tidak bias begitu. Bahkan kemarin juga saya pernah ditelepon oleh salah satu teman di Kompas TV itu, Kompas ya, harian Kompas, menanyakan hal itu. Saya bilang tidak ada sama sekali. Ya, untuk baik dari dewannya maupun dari dinas provinsi, dinas pendidikannya nggak ada. Jadi sesuai dengan prosedur saja. Sesuai dengan prosedur. Dan keluhan-keluhan itu disampaikan, Bapak sebagai wakil rakyat tentu menyampaikan kepada pemimpin daerah atau pihak eksekutif. Saya sampaikan, cuman lagi-lagi terkadang penyakit pejabat ini ya, khususnya dinas terkait itu, kayak Kadis, Kabid, KCD gitu, kepala sekolah, sulit sekali dihubungi. Sulit koordinasi. Ya, Padahal untuk kepentingan bersama. Iya, artinya kita kalau ada koordinasi kan lebih enak, bisa menjembatani begitu ya. Ini kita sulit berkoordinasi. Bagaimana kita mau berkoordinasi? HP dari teman-teman dinas itu juga tidak pernah mau merespon dari dewan. Saya bingung. Kalau dari dewan saja susah direspon, apalagi masyarakat, apalagi siswa-siswa. Nah, ini kan di dewan sendiri sering ada forum diskusi, mengundang mereka secara internal. Itu tak pernah disampaikan. Sudah saya sampaikan. Hanya kegiatan formal sudah saja. Kita sampaikan. Mereka selalu alasannya sesuai arahan. Saya bilang tidak ada harus sesuai arahan. Jadi normatif. Ya, jadi normatif sekali. Dan memang saya tanya ke teman-teman Komisi 5 juga, jawabannya sama. Tidak ada solutif. Dari dinas itu tidak ada respon yang baik terhadap kita. Mereka itu satu pintu komunikasinya antara ketua Komisi 5 dengan dinas, dengan KCD, dengan sedangkan dengan bawahan anggota dan dengan kita ini yang koordinasi tidak rapi. Koordinasi bukan hanya tidak rapi, acak-acakan. Kita tidak ada koordinasi. Berarti ada problem. Abang menilai seperti itu? Sangat banyak masalah. Dan ini nggak bakal tuntas dong kalau begini, Pak? Ya, tidak tuntas sama sekali, Pak. Jadi kita gini aja, semua yang kita lakukan ini ke depan itu harus benar-benar terukur, jelas, harus ada roadmap lah begitu ya, perencanaan yang matang, belum lagi dari sistemnya terkadang sistem jaringannya itu yang PPDB yang bermasalah itu, titik koordinatnya juga bermasalah. Nah, ini ke depan harus benar-benar kita fokus di situ. Cuman lagi-lagi saya ini hanya satu dari sekian dewan yang ada di Komisi 5. Tentunya kalau teman-teman juga ada goodwill, niat baik untuk membenahi ke depan itu harus seperti apa dan bagaimana kita bisa mencodong. Karena kerjaan kita kan kebanyakan ini kan kunjungan. Kita kunjungan keluar segala macam, kita kunjungan ke SMA di Jawa Barat, kemudian di Bali, kita sering kunjungan seperti itu, studi banding. Cuman lagi-lagi kita memang kurang diakomodir usulan-usulan dari Komisi 5 ini.
Jadi upaya-upaya perbaikan sebenarnya sudah dilakukan ya. Cuman ada seperti hambatan komunikasi begitu ya. Iya, ini koordinasi yang kurang baik dengan penyakit 5 tahunan, penyakit 1 tahunan. Penerimaan PPDB. Oke. Giliran dan setiap tahun pasti ada begini terus ya. Setiap tahun pasti begini. Setiap tahun begitu. Dan tidak pernah terselesaikan begitu Bang. Kalau tahun lalu itu kita PPDB, alhamdulillah koordinasi baik. Dewan baik, kami dengan masyarakat konstituen baik. Kemudian hubungan kami juga dengan beberapa dengan beberapa mitra kami, dinas, ya, kabit, segala macam, baik. Yang saya bingung ini, Kadis ya. Kalau Kadis kemarin laporannya, tahun lalu, isolasi mandiri. Di saat-saat PPDB berlangsung. Tahun ini, kejadian lagi. Kabit masuk ruang, bukan operasi ya, masuk rumah sakit. Perawatan, masuk ruang perawatan. Artinya kita nggak pernah. Jadi momen-momen yang sakral begini malah tidak aktif begitu ya, sulit diajak komunikasi. Sakit ya. Dan itu kita nggak bisa komunikasi kecuali ketua komisi dengan Kadis, Pak Tabrani. Kita ini saya apalagi gitu. Saya. Tapi abang mohon maaf ini, abang bicara seperti ini tentu karena kan di komisi kolektif kolegia keputusannya itu walaupun ada pimpinan seperti itu, abang ya memang ini penyakit gitu. Iya memang sepertinya tadinya kita itu kolektif kolegia. Tapi berhubung ada beberapa siswa-siswi yang belum terakomodir, ya artinya kita cari payung penyelamat begitu, ya kan? Nah, kita hubungi Kabit Pak Lukman. Ini saya udah 5 hari WA beliau, nggak dibalas, nggak direspon. Saya bilang dosa apa saya sama dia? Iya. Ini berat ya. Iya. Padahal baik-baik kita ingin komunikasi begitu ya. Kita baik-baik. Siap Pak. Oke, permasalahan itu lah. Itu nanti kita jadi catatan lah. Oke, siap. Ke depan ya kan. Jadi tahun ini itu catatan apa ternyata catatan tidak baik dengan dinas pendidikan. Oke, sekarang ini menarik juga tadi abang diskusi dengan di forum Talkshow bahas tentang UMKM. Abang peduli juga tentang UMKM. Iya, concern kita ini sebenarnya berhubung ada darah saya sebagai darah pengusaha dan saya juga kalau flashback ya ke belakang itu keturunan saya masih jadi keturunan Cina. Ya, Cina Benteng begitu. Dimana sekarang sih memang tidak ada mayoritas minoritas ya kan. Iya betul. Cuman sekarang ini kemarin tuh yang saya lihat mulai ada perubahan ke arah yang positif. Kayak Kampung Tehian itu di Mekarsari, Kecamatan Neglasari. Dulunya ya ibu-ibunya itu cincinya itu ya main itu aja itu kartu kuning ya kan. Ya, kayak kalau sekarang mah yang familiar judi online lah begitu ya kan. Nah sekarang mindsetnya sudah berubah. Sudah menjadi tulang punggung lah, udah bukan jadi ini lagi, bukan jadi tulang punggung. Jadi bukan apa namanya itu. Sudah menjadi produktif lah ibu-ibu sekarang. Ya si koko-kokonya juga sudah mulai bahagia dan senang begitu. Dalam artian kemarin aja kita lihat koperasi di Kampung Tehian itu sudah mulai tumbuh dan sudah mulai berkembang. Ini salah satunya. Belum lagi nanti ke depan akan kita galakan pelatihan-pelatihan apa namanya itu pembuatan batik. Batik apa nih? Batik khas Kota Tangerang. Batik khas. Ya, jadi sebisa mungkin ada kedongkrak kearifan lokalnya gitu. Nah ini yang terus konsen kita di arah situ. Dan ini tentunya untuk pemulihan ekonomi juga ya, masyarakat itu berkembang karena udah sektor usaha yang digali potensi di sana berarti Bang. Iya. Siap, mantap berarti Bang. Terakhir ini saya menarik nih, ada berita yang sangat populer banget. Ini kemarin sukses. Saya anggap sukses lah. Di gelaran konser kebangsaan di Tangerang. Dan ternyata Abang sebagai ketua pelaksananya. Ini bisa cerita sedikit ini. Gimana ceritanya ini? Iya, tadinya kita dikasih. Nah, ini lagi-lagi kembali lagi ke awal muasalnya begitu ya. Asal muasalnya kita melakukan konser kebangsaan yang menghadirkan 10.000 massa. Lebih dari 10.000 massa. Faktanya? Tadinya kita melakukan deklarasi kecil-kecilan di Kampung Tehian. Cina-Cina Benteng segala macam. Deklarasi dukungan terhadap Ketua Umum kita, Gus Muhaimin Iskandar. Nah, ternyata direspon baik oleh DPP. Nah, kata DPP, bisa nggak kita bikin skala besar lagi? Jadi Abang menginisiasi itu? Iya.
Oke, terus? Dia bilang bisa. Kita buat aja acara. Cuman kalau untuk mengumpulkan massa sebanyak itu, dia tanya anggarannya butuh berapanya. Oke. Saya bilang kalau masalah anggaran gampang lah. Kita rundingkan dengan teman-teman di bawah segala macam. Akhirnya kita concern, saya panggil, kita diskusi dengan teman-teman instruktur senam yang ada di Kota Tangerang. Kebetulan masih kerabat saya, saudara saya. Mereka meyakinkan saya untuk menghadirkan massa kurang lebih 4.000. Oke, target 4.000. Ya, senam, yang Ya, senam aja itu. Senam saja itu ya? Iya. Terus? Nah, dari Kampung Tehyan, dia nyiapkan massa 500 orang. Oke. Nah, kemudian dari teman-teman dewan kota, kita kan punya dewan 5. Ya kan? Nah, dari teman-teman dewan ini nyiapkan massa ada yang 300, 400. Oke. Akhirnya saya juga menyiapkan massa hampir 4.000. Jadi terkumpullah di lapangan itu Sekitar? sekitar 10.000 lebih. Budak Bang ya? Iya, di samping itu juga kita ada penghiburnya, Pak. Jadi penghiburnya itu kayak tantri kotak. Nah, itu kebetulan juga. Lagi-lagi tantri kotak itu kedua orang tuanya berangkat umroh haji dengan saya. Waduh, ini ada hubungan berarti. Jadi harganya terkoneksi ya. harga damai. pertemanan. Nah, Begitu. harga pertemanan. Booming lah di situ. Ramai. Nah, itu satu-satunya konser yang di mata masyarakat mengena. Ya. Mengenanya seperti apa? Setelah acara, karena kita nggak mau lah bikin kampanye yang bising begitu, tidak menarik simpati. Betul. Ya. Kayak motor, 1.000 motor itu kan kita udah mengesampingkan seperti itulah. Paling tidak kita kalau ingin kampanye ditutup dengan konser kebangsaan, ya harus mengedepankan edukasi, kebahagiaan, apa edukasi keceriaan. Iya, kayak senam itu benar-benar di dalamnya terdapat jiwa yang kuat, iya kan? Nah, kalau kita kuat pasti akan sehat. Itu yang terus saya sampaikan ke DPP, maka mereka menerima tawaran proposalnya dan alhamdulillah H-1 sebelum acara itu saya dipanggil ketua umum memastikan acara setelah besok. Acara? Iya, sebelum acara. Oh, sebelum acara. H-1. Oke. Apa yang abang yakinkan itu? Dia bilang, ini gimana acara besok, konsepnya seperti apa, bla bla bla. Saya bilang, insyaallah. Masa yang hadir kira-kira berapa? Estimasi saya bilang 8.000 lah. Estimasi, ya. Berarti di luar ekspektasi dong? Iya, di luar ekspektasi. Wow, penyambutan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan kita mendapatkan apresiasi juga dari kepolisian, dari Pak Wali, segala macam. Setelah acara itu, lapangan itu bersih dan tidak ada keributan. Jadi dinilai kondusif lah kalau. Sangat amat kondusif. Dari teman-teman kepolisian bilang sangat amat kondusif. Tidak ada yang namanya huru hara, tidak ada yang namanya, kita kan maklum lah. Pandemi 2 tahun melanda kita. Vakum. Begitu orang tumpah ruah, takutnya ada gesekan, ada keributan, ya kan? Itu kemarin benar-benar tampil memukau. Tidak ada keributan, pulang pun dengan tertibnya dan lain sebagainya. Karena kita wanti-wanti, pulang dari sini jangan membuat onar. Jadilah duta-duta. Dari awal sudah diedukasi. Sudah saya bilang. Pulang dari acara konser saya bilang, jadilah menjadi duta-duta besar Muhaimin Iskandar. Nah, itu yang alhamdulillah diterima. Jadi masyarakat Kota Tangerang menerima ya ketika acara PKB dihadirkan. Iya. Bahkan teman-teman di luar partai PKB telepon saya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sukses acara begitu kan. Padahal ini kali pertama membuat event sebesar itu. Kali pertama. Dan itu benar-benar dilihat oleh mata dunia gitu. Luar biasa. Ini kayaknya Ketum menganggap layak nih Ketua DPC Kota Tangerang. Mudah-mudahan. Seperti itu. Oke, terakhir nih di luar konteks tadi, Abang kesibukan seperti ini keluarga support lah ya. Ya, keluarga tetap nomor 1. Oke. Cuman memang karena pendidikan ini nomor utama dan pendidikan luar semua anak-anak saya itu. Oh, di luar semua? Iya, jadi saya masih leluasa lah. Oke. Jadi family semua ada di? Iya, ada di sini, tapi sekolah ya internasional lah begitu. Oke. Jadi enggak aman, masih aman. Masih kita bisa gitu ya.
bisa diskusi bareng dan bisa makan bareng di meja. Ini kalau karir politik abang, ya kalau hitungan tahun belum genap sampai 6 tahun, masih cukup inilah. Ini akan sampai kapan berkarir di politik bang? Menikmati? Sambil berjalan aja. Sambil berjalan. Target apa nih kira-kira? Target biar lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Apa nih? Wali kota? Kita ya. Karena memang pilkada sebentar lagi bang, begitu ya. Iya kan, apalagi hadirnya kemarin event besar juga melihat orang secara langsung juga tahu kapasitas abang seperti apa. Belum. Kita fokus kita walaupun nanti ada pileg, pilpres dan pilkada. Fokus kita di pileg dulu, pileg pilpres. Karena kan memang awal tahun 2024. Sementara pilkada itu di akhir tahun 2024. Masih tahun yang sama. Ya, jadi kita tetap fokus dan konsen di situ. Iya, mantap. Oke. Ini karena waktu kita terbatas Bang. Mungkin diskusi berikutnya kita bisa lebih panjang. Saya makasih banyak nih Bang waktu sama-sama Bro. Sama-sama. Next time kita coba lebih panjang berdiskusi dengan hal-hal yang lain. Saya pamit dulu ya Bang. Ya. Oke, terima kasih banyak pemirsa Banten TV. Simak terus Ngopi Hangat di Banten TV di season berikutnya. Saya Badu Tama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Thank you Pak. Mantap.